صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat, kita akan melanjutkan tema kita yang kemarin tentang mengenal sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen yang pertama yaitu kemarin membahas tentang sifat Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi. Nah, yang segmen kedua ini adalah insya Allah saya akan membahas tentang bagian kelima, yaitu sifat Allah yang al-qiyamuhu binafsihi. Kita kemarin sudah membahas yang sifat wujud pertama, kedua sifat qidam, ketiga sifat baqa, keempat sifat muhalafatul lil hawadisi. Nah, yang kelima adalah sifat al-qiyamuhu binafsihi. Allah maha berdiri sendiri ya, tanpa memerlukan yang lain. Jadi Allah maha berdiri sendiri. Al-ihtiyaju ila ghairihi. Mustahil Allah membutuhkan kepada yang lainnya. Sebab kalau tidak begitu berarti dia memiliki sifat lemah. Jadi Allah mempunyai sifat lemah kalau Allah membutuhkan kepada yang lain. Maka sifatnya Allah yang ke-20 ini ada al-qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Ankabut surat ke-6 ya. Ayat ke-6 ya, bukan surat tapi ayat. Surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha la ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu al-ghani. Ya, al-ghani benar-benar maha kaya. Jadi benar-benar tidak memerlukan orang lain, membutuhkan orang lain. Benar-benar tidak membutuhkan orang lain, memerlukan orang lain, dan Allah bisa dengan sendirinya. Anil alamin, dari semesta alam. Allah tidak butuh. Maka sifat yang kelima ini adalah Allah al-qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan orang lain. Yang keenam adalah as-sam'u. Allah maha mendengar. Mustahil Allah memiliki as-samamu, tidak mendengar atau sebut dengan tuli. Sebab kalau Allah tidak mendengar, maka dia memerlukan zat yang lain. Jadi dalam sifat yang keenam ini Allah maha mendengar. Apa dalil dari Allah as-sam'u, sifat ke-20 ini adalah dalam Quran surat Az-Zukhruf ya, ayat ke-80 dikatakan am yahsabuna, apakah mereka mengira anna la nasma'u, bahwa anna la nasma'u, bahwa kami tidak mendengar sirrohum, baik itu rahasia, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Jadi Allah itu maha mendengar. Maha mendengar Allah, baik itu bentuknya rahasia atau bisikan-bisikan, Allah maha mendengar. Dan Allah mengutus para malaikat-malaikatnya yang selalu mencatat
di sisi mereka, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Allah maha mendengar, mengabulkan doa si makhluknya. Karena itu udah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Apabila si hamba berdoa kepadaku, maka Allah akan kabulkan. Jadi Allah maha mendengar. Apapun yang kita sampaikan kebaikan kepada Allah, Allah maha mendengar. Doa apa yang kita sampaikan kepada Allah, Allah mendengarnya. Ud'uni astajib lakum. Allah akan kabulkan doa si hamba-hambanya. Maka sifat yang ke-6 ini adalah sifat Allah maha mendengar. Baiklah sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, sekarang adalah sifat yang ke-7. Al-Basar. Allah maha melihat. Mustahil al-ama. Allah tidak melihat atau sebut dengan buta. Kalau Allah tidak melihat, maka Allah memerlukan zat yang lain. Sedangkan Allah tidak memerlukan zat yang lain. Maka sifat yang ke-7, Allah al-basar, Allah maha melihat. Dalil aklinya dari sifat al-basar, Allah maha melihat, yaitu surat Al-Asyura, ya, ayat ke-11. Wa huwas sami'ul basir. Wa huwa, dan dia, yaitu Allah, sami yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Jadi poin ke-6 sama 7 ini sudah termasuk ya sahabat-sahabat. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. As-sami'u al-basiru, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apapun yang si hamba lakukan, baik di dalam lubang semut sekalipun, Allah maha melihat atas perbuatan itu si hamba. Jadi tidak terlihat oleh Allah SWT perbuatan apapun yang dilakukan si hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik buruk maupun baiknya. Yang ke-8 adalah al-kalamu. Allah maha berkata. Perkataan Allah mustahil al-bakamu. Allah itu bisu. Maka jika Allah al-bakamu atau bisu, maka Allah memerlukan zat yang lain. Akan tetapi Allah al-kalamu. Allah maha berkata. Perkataan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan perkataan makhluknya. Karena kalam Allah itu bersifat adalah kadim, terdahulu. Jadi tidak ada permulaan kalam Allah itu. Berbeda dengan kalam manusia ada permulaan, tetapi kalam Allah tidak ada permulaan. Contohnya al-kalam, yaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Itu kalamullah Al-Karim adalah yang qadim, yang tertulis dan selalu dibaca oleh manusia di atas mushaf. Yang sekarang kita kenal dengan Al-Quranul Karim, itu kalamullah. Adapun dalil dari Allah punya sifat al-kalam, Allah maha berkata, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah berbicara kepada Musa alaihissalam dengan langsung. Allah berbicara kalam kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atas kalam-kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim yang sering kita baca sampai sekarang. Terjaga kalamnya. Itu sahabat-sahabat Muslim Kang Haji Aswaja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Haji Aswaja bermanfaat. Insya Allah ada waktu dan kesempatan kita akan membahas lagi tentang sifat 20 bagi Allah.
Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.